Perkenalkan, nama saya Jovan Kapasulata, NIM 24010111116. Pada saat ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling. Pada saat ini saya akan membuat video, yaitu saya akan mengadakan bimbingan dengan salah satu yang akan menjadi bimbingan saya. Dan selamat menyaksikan. Baik, pada saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu konsili yang akan saya bimbing pada saat ini. Selamat siang, apa kabar untuk hari ini? Selamat siang Bu, saya baik walaupun sebenarnya sedang banyak pikiran pada saat ini. Baik, terima kasih Anda sudah datang pada siang hari ini dan ingin berbicara dengan saya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa pembicaraan kita pada saat ini adalah kerahasiaan dari saya bahkan Anda. Saya ingin Anda merasa nyaman ketika saya memberikan bimbingan kepada Anda. Apakah yang akan membuat Anda untuk mengikuti sesi konseling saat ini? Saya merasa bingung tentang masa depan saya Bu. Sebentar lagi kan saya lulus, tapi saya belum tahu bagaimana menghadapi situasi di masa depan. Baik, terima kasih. Silakan Anda bercerita kepada saya secara perlahan-lahan mengenai apa yang ingin Anda ceritakan kepada saya. Jadi Bu, saya memiliki cita-cita yang berbeda dengan keinginan orang tua saya. Mereka ingin saya menjadi dokter, tapi saya lebih tertarik pada bidang olahraga yaitu taekwondo. Dan saya ingin bertanya, apa yang membuat hal itu menjadi beban bagi diri kamu? Karena Bu, saya merasa berat harus memilih antara membahagiakan orang tua saya atau mengikuti minat saya sendiri. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pikiran Anda atau perasaan Anda ketika Anda memikirkan hal yang sudah Anda sampaikan tadi? Saya merasa sedih, takut, dan tertekan. Bahkan saya sulit tidur karena terus memikirkannya. Nah, saya ingin bertanya lagi, apakah hal-hal yang sudah Anda sampaikan tadi mengenai sulit tidur, rasa takut, rasa cemas, bahkan pikiran yang selalu menghantui hal-hal yang sebenarnya tidak ada di pikiran Anda, apakah itu mengganggu aktivitas sehari-hari Anda? Iya, saya jadi sulit fokus belajar, nilai saya mulai menurun, dan saya sering melamun. Dari semua yang sudah kamu sampaikan tadi, apa yang paling kamu takutkan dari semuanya itu yang membuat Anda merasa paling takut? Paling saya takutkan adalah mengecewakan orang tua saya, karena mereka sudah banyak berkorban untuk saya. Jadi mengenai apa yang sudah Anda sampaikan dari awal kepada saya, yang dapat saya tangkap dari apa yang Anda sampaikan bahwa Anda merasa takut tentang masa depan Anda dan Anda memikirkan perasaan orang tua Anda. Benar Bu, yang Ibu sampaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu menghargai apa yang menjadi harapan dan impian dari kedua orang tua kamu untuk Anda, sebagaimana mereka ingin Anda untuk menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Namun kita juga perlu memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan tujuan hidup diri kita sendiri. Nah, saya sebagai yang membimbing Anda pada saat ini, coba kamu ceritakan tentang dunia yang kamu miliki atau minat bakat yang ada pada diri Anda yang sudah Anda sampaikan di awal tadi, yaitu tentang taekwondo.
Sejak SD, saya suka berolahraga dan memutuskan untuk mengikuti taekwondo. Saya sering mengikuti lomba dan beberapa kali saya sudah memenangkannya. Nah, jadi bagaimana perasaan Anda ketika Anda menang, bahkan Anda mencapai apa yang Anda minati dalam diri Anda? Tentu saya merasa senang dan bersemangat. Kadang saya bisa menghabiskan waktu hanya untuk latihan saja. Menurut Anda, apakah semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan Anda? Yang menjadi pertanyaan saya. Tidak juga, banyak teman saya yang tidak tertarik dengan hal itu. Nah, itu artinya kamu memiliki minat yang kuat dan mungkin juga bakal ada di bakat dalam bidang tersebut yang Anda miliki, yaitu tentang bidang olahraga. Mungkin benar, Bu. Nah, namun saya ingin bertanya juga, apakah kamu sudah pernah mencari atau melihat apa yang sudah Anda katakan tadi tentang dunia taekwondo? Apakah Anda sudah mencari apa yang menjadi dampak negatif bahkan dampak positif yang akan terjadi ketika kamu melakukan olahraga tersebut? Ya, sudah, Bu. Nah, itu bagus karena itu menjadi pilihanmu, bukan hanya berdasarkan kesenangan ataupun hanya sebuah formalitas saja yang Anda lakukan bahkan Anda jalani, tetapi juga berdasarkan informasi-informasi yang sudah Anda miliki dan sudah Anda cari. Nah, pada saat ini coba kita simpulkan apa yang menjadi masalah utama yang sedang Anda hadapi. Saya rasa masalah utamanya adalah komunikasi saya dengan orang tua saya. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka belum benar-benar memahami apa yang saya inginkan. Nah, apakah Anda sudah pernah menjelaskan atau bercerita kepada kedua orang tua Anda secara terbuka tentang hal ini? Nah, tapi belum sepenuhnya. Biasanya, saya hanya mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi dokter. Nah, menurutmu, apakah hal yang sudah pernah Anda sampaikan kepada orang tua Anda itu sudah membuat mereka cukup dengan alasan yang sudah Anda berikan kepada mereka? Tidak juga. Sinilah kita menemukan letak masalah yang ada. Orang tuamu mungkin hanya mendengar penolakan dari Anda, tetapi belum mendengar alasan dan rencana yang sudah Anda buat atau yang sudah Anda rencanakan untuk kedepannya. Mungkin mereka belum sepenuhnya tahu tentang apa yang ada dalam diri Anda, karena yang sepenuhnya tahu tentang diri Anda itu hanya Anda sendiri. Tetapi ketika Anda mau bercerita, mau terbuka dengan orang tua Anda, pasti mereka akan memahami. Saya pun baru menyadari itu. Nah, mari kita bayangkan dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, kamu mengikuti keinginan orang tua kamu, yaitu kamu ingin menjadi dokter, yang menjadi cita-cita dari orang tua kamu yang akan kamu capai, tetapi kamu tidak menyukai bidang tersebut. Dan yang kedua, kamu memilih bidang yang kamu sukai, yaitu dunia bela diri, tetapi tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, yaitu orang tua kamu. Apakah yang akan kamu rasakan pada saat itu? Keduanya akan terasa berat. Nah, menurutmu apakah kemungkinan
menemukan jalan tengah dari masalah ini? Mungkin ada, Bu, tetapi saya belum tahu caranya. Nah, jalan tengah yang sering ditemukan melalui komunikasi dan pemahaman, bukan melalui pertentangan. Bahkan kita akan mencari solusi bersama-sama tentang masalah yang sudah Anda sampaikan tadi. Iya, Bu. Nah, saya sebagai pembimbing Anda, saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, menurutmu apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi keputusan penting? Harus berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Nah, itu betul yang saya Anda katakan tadi, bahwa kita sebagai orang beriman tentunya kita harus mempunyai iman yang kuat, bahkan bergantung sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan kita, karena yang akan menentukan masa depan kita itu ketika kita berdoa, pasti Tuhan akan menuntun dan menunjukkan apa yang terbaik untuk kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 dikatakan agar kita orang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakuinya dalam segala jalan kita. Artinya keputusan masa depan juga perlu diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membantu dan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Ya, saya setuju, Bu. Selain berdoa juga, Tuhan juga memberi kita akal budi untuk mempertimbangkan pilihan kita dengan bijaksana, karena kita punya akal, kita berpikir secara bijaksana. Benar. Setelah kita berbicara cukup panjang untuk hari ini, apa hal baru yang kamu pelajari? Jadi saya belajar bahwa masalah saya bukan hanya soal memilih jurusan, tetapi juga soal komunikasi saya dengan orang tua saya. Nah, apalagi dari hal itu yang sudah Anda katakan, apakah masih ada? Saya juga belajar bahwa saya harus menjelaskan alasan dan rencana saya dengan baik, bukan hanya menolak keinginan mereka. Nah, itu bagus sekali. Saya juga merasa lebih tenang sekarang. Jika harus menyimpulkan dalam satu kalimat, apa keputusan yang akan kamu ambil setelah dari sesi ini? Jadi, saya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan mencari informasi yang lengkap, berdoa kepada Tuhan, dan berbicara secara terbuka dengan kedua orang tua saya mengenai masa depan saya. Nah, saya senang mendengarnya. Ingat, tujuan konseling bukan menentukan keputusan untukmu, tetapi membuatmu menentukan keputusan yang tepat bagi dirimu sendiri. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa jauh lebih lega dibandingkan sebelum datang ke sini. Nah, sama-sama. Tetap semangat, percaya diri, dan andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Pasti Tuhan akan memberkatimu dalam setiap langkah masa depan yang akan kamu raih ke depan. Baik, Bu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkatimu juga. I wanna